Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih adik-adik sekalian karena sudah hadir pada kesempatan kali ini. Oke, sebelumnya ada yang nggak masuk? Ada. Siapa? Siva. Siva sama? Oh, Siva aja. Oh, oke. Oke, kita doakan Mbak Siva cepat sembuh dan kembali ke sini lagi. Oke, sebelumnya kita memulai kegiatan hari ini dengan berdoa. Siapa yang ingin berdoa? Ya, Mbak Rini, silakan. Baik, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Baik, terima kasih Mbak Rini. Sebelumnya Bapak ingin memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Nama Bapak Muhammad Maulana Adani. Dan kali ini Bapak akan menyajikan apa itu topik tentang etika dalam berkomunikasi. Tentunya bisa dalam berkomunikasi ini krusial dalam masyarakat gitu. Dan saat kita bersosialisasi tentunya pentingnya etika dalam berkomunikasi. Kita bisa dalam slide itu etika adalah nilai atau norma yang merupakan hasil dari kesepakatan manusia yang dijadikan pandangan dan pedoman dalam tingkah laku. Maka dari itu etika komunikasi adalah yang penting untuk dipahami dan diketahui di dalam menjalani kehidupan kita sebagai makhluk bersosial. Oke, jadi itu cuplikan dalam etika dalam komunikasi. Sebelumnya kita sepakati waktu dulu. Kita apakah 45 menit bisa disepakati? Kita akan berjalan 45 menit dengan pemahaman etika dalam komunikasi. Bisa disepakati? Oke, etika komunikasi yang baik akan menciptakan hubungan yang baik dan harmonis antar manusia. Sebaliknya, tanpa adanya pengetahuan etika komunikasi, maka akan terjadinya kesalahpahaman yang menimbulkan perselisihan. Nah, yang kita tahu juga etika saat kita bersengkrama dengan banyak orang itu kalau nggak pakai etika kita jadi multitafsir gitu. Tahunya bisa miskomunikasi atau salah paham gitu, dan itu dapat menjadikan konflik yang berkepanjangan. Maka dari itu pentingnya etika dalam komunikasi, yaitu terjadinya kesalahpahaman yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang dapat memecah belahkan kehidupan manusia. Nah, etika sangat penting untuk berpengaruh di dalam kehidupan manusia yang merupakan panduan bagi manusia dalam komunikasi dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Oke, next, Mas. Nah ini menjadi topik yang menarik karena etika dalam komunikasi juga kita terapkan di era digital 5.0 gitu. Jadi secara umum era digital dapat dikatakan sebagai sebuah zaman atau era yang segala sesuatunya telah dioptimalkan melalui teknologi. Bisa juga dikatakan bahwa era digital hadir untuk menggantikan beberapa teknologi masa lalu agar lebih praktis dan modern. Nah, yang kita tahu hate speech atau ujaran kebencian banyak dilakukan oleh masyarakat kita sendiri.
tentunya netizen Indonesia gitu. Kadang komen-komen seperti itu yang kurang beretika. Nah, etika yang ingin kita bangun dalam berkomunikasi itu juga diterapkan di digital. Karena apa? Karena di masa ini tuh semuanya itu pegang HP. Anak-anak siapa yang nggak punya HP? Enggak ada kan? Nah, maka dari itu pentingnya etika dalam komunikasi di media sosial manapun. Dari anak-anak mungkin penting nggak sih etika dalam komunikasi di dalam sosial media? Oke, penting. Di sini ada yang pernah dapat ujaran kebencian atau komen negatif? Oke. Siapa yang pernah bisa? Oh iya, silakan. Ceritakan apa yang ujaran kebencian apa yang pernah didapat? Kita komen punya nama mungkin ya. Iya, saya pernah teror sekali di WhatsApp. Oh, oke. Iya, saya dibully lagi. Dibully fisik saya. Katanya terus tipuan. Wah, oke. Oh iya, silakan. Saya dulu pernah kerja itu nggak cuma komen ya Pak. Seperti saya tuh disindir CWA kayak gini. Mukanya emang pantas buat dibully gitu. Mukanya emang pantas buat Iya. Nah, tentunya ini juga menjadi perhatian kita tentang apa yang namanya etika dalam komunikasi. Dalam keadaan apapun sehari-hari pun kita harus bisa mengontrol bukan hanya mulut kita tapi jari kita untuk bersosial media, karena platform di sosial media juga banyak seperti Instagram, TikTok, X, WhatsApp, dan tadi seperti yang dikatakan Mbak Rini juga pernah dapat seperti teror gitu ya Mbak. Iya. Teror, maka dari itu coba kalau kita semuanya beretika dalam bersosial media, maka nanti dalam kita membangun komunikasi nanti jadi lebih nyaman gitu. Dari mungkin bisa bisa. Nah, sosial media, menurut data sosial media adalah platform online yang memungkinkan interaksi tanpa batas ruang dan waktu sehingga siapapun dapat berkomunikasi dengan orang-orang di seluruh dunia. Nah, kadang di media sosial juga kalian pernah dengar kan mendengarkan yang jauh menjauhkan yang dekat gitu. Saat kita berkumpul mungkin dengan teman-teman, kita bermain HP sendiri-sendiri, berkomunikasi. Nah, mungkin itu juga menjadi perhatian bagi kita semua agar selalu memahami etika dalam berkomunikasi. Media ini memiliki dampak besar dalam kehidupan, baik memperluas koneksi maupun mempermudah berbagai aktivitas seperti belajar dan belanja. Namun penggunaan yang tidak bijak dapat membawa kerugian seperti kesangan publik dan berkembangnya privasi. Sosial media juga bisa menciptakan perbedaan antara kehidupan virtual dan kehidupan nyata seseorang. Jadi kadang sosial media itu banyak baik buruknya. Nah, saya akan membagi mungkin ini pada yang atas semua apa gimana ini? Kita has breathing time ya. Oke. Buat itu ya. Buat sobek satu tas. Kalau enggak dijauhi kalian masing-masing saja. Tulis di sini jika yang sini jika apa dan sini maka. Nah,
Silakan bisa. Hah? Nanti kita balik. Misal jika aku rajin belajar maka jadi sukses gitu. Nah, mungkin bisa ditulis dulu. Nanti kita baru random saja. Kalimatnya banyak nggak apa-apa, pendek nggak apa-apa. Oke, silakan bisa diketik di gawainya masing-masing. Monggo. Permainannya jika maka. Jadi silakan bisa ditulis. Monggo. Ya, jika saya ini maka ini apa maka apa. Satu saja. Dua-duanya. Ya, dua-duanya. Ya, jika apa ya. Yang ini sudah belum. Jika apa maka apa. Kita dari. Iya. Nanti kita balik. Benar. Kita tunggu teman-teman. Anjing, sekedar dia. Apakah sudah anak-anak semua? Sudah, Pak. Oke, nanti permainannya akan saya panggil namanya dan menyebutkan ya. Oke, sini maka ya, sini jika. Oke. Mbak Isna sama Mbak Triani. Iya, kan jika. Jika saya memasak, maka saya akan umroh. Mbak Rini dan Mbak Nadia. Jika saya ngompol, maka saya tidur. Oke. Mbak Bunga dan Mbak Sabila. Jika saya menangis, Maka saya akan makan. Oke, sebentar itu kita balik ya sekarang ya. Mbak Fe dan Mbak Sapitri. Jika aku rajin belajar, maka saya akan mandi. Oke, Mbak Naila sama Mbak Nia. jika saya lambat, Maka saya akan diam. Oke, kita tepuk tangan dari ini simpel aja dan saya. Oke, nanti pada seri selanjutnya kita ulang. Kita kembali ke laptop, ke TV. Oke, saya akan membagi dua kelompok. Yang sini dampak dari etika dalam berkomunikasi yang kurang baik. Membahas tentang etika dalam berkomunikasi. Jadi silakan bisa saya bagi dua kelompok A dan B. Silakan bisa berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Bahas tentang A. Etika dalam berkomunikasi ya. Jadi topiknya sama, tapi dari perspektif yang berbeda. Mungkin bisa disorot di sosial medianya, mungkin bisa di masyarakatnya, mungkin bisa di lingkungan sekitar
Anda. Silakan bisa di gimana? Membahas tentang topik etika dalam komunikasi. Iya, sama. Iya, dampak negatif. Ya, kalian bisa dampak negatif atau apa. Ini topiknya kita yang intinya membahas tentang etika dalam komunikasi. Gitu. Ya, gimana? Oh ya? Jawaban. Yang penting kalian membahas tentang etika dalam komunikasi. Nah, saya beri waktu berapa menit ya? 15 menit apa nggak cukup? 10 menit apa cukup? 5 menit apa? Oh iya, 10 menit. Oke, mulai dari sekarang ya. Kalian bisa berkelompok dan nanti salah satu atau dua bisa tetap.
gimana anak-anak semua? Apakah sudah selesai baca atau mungkin belum ya? Oke, apakah sudah selesai anak-anak? Oke, siapa yang ingin masuk terlebih dahulu? Oke, silakan Arania. Iya, boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok B ingin mempresentasikan hasil yang kami dapat mengenai etika dalam komunikasi media sosial di era digital. Kami menemukan salah satunya itu dalam tantangan etika komunikasi di era digital, di mana informasi itu bisa menyebar tapi belum tentu benar atau hoax. Terus berikutnya ada cyberbullying, perundungan melalui media digital, terus juga ada kebocoran data pribadi yang dapat sewaktu-waktu terjadi. Kemudian ada tips berkomunikasi. Nah, yang pertama kan diskusi dulu sebelum berbicara ini dengan mempertimbangkan tentang kata-kata kita terhadap orang lain. Terus yang kedua ada empati, yaitu dengan melihat situasi dari sudut pandang orang lain. Lalu ada juga untuk kritik, yaitu menerima masukan dan pengalaman. Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah. Oke, terima kasih bisa duduk kembali. Oke, dari kelompok A, siapa yang ingin? Oh iya, silakan. Sama siapa? Apa sendiri aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin teman-teman, kami dari kelompok A ingin memaparkan hasil dari diskusi kelompok kami. Yang pertama itu etika dalam berkomunikasi itu sangat penting, karena jika kita tidak menerapkannya nantinya akan berdampak negatif pada orang lain, seperti kayak menyakiti hati orang lain seperti itu. Dan untuk dampaknya dari jejak digital positifnya adalah bisa meneruskan nama baik diri kita sendiri bila kita itu tidak
pandai dalam menggunakan digital seperti itu. Untuk tipsnya, berkomunikasi dengan baik itu kita harus berpikir dahulu sebelum bertindak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk pengajaran Mbak kita. Sudah mempresentasikan apa itu komunikasi. Yang terakhir di sini sosial media adalah platform online yang memungkinkan interaksi tanpa batas dan ruang waktu. Oke. Mungkin di sini ketua kelasnya siapa ya? Oh, Mbak Fitri. Oke, nanti saya kirimkan foto untuk evaluasi ya. Nah, oke, karena ini waktunya sudah hampir berakhir, kita sudah. Oke, karena ini waktunya sudah hampir berakhir. Nah, dari anak-anak sekalian, ada yang ingin menyimpulkan atau enggak tentang apa yang diketahui di etika berkomunikasi selain tadi yang maju? Tentunya kalian sudah memahami semua ya. Nah, salah satu ada yang ingin menyimpulkan. Oh iya, silakan. Menurut saya kita dalam berkomunikasi itu sangat penting ya Pak. Apalagi kita berteman di banyak kalangan, apalagi ada yang mengikuti organisasi, jadi kan kita harus berhati-hati untuk berkomunikasi sama. Oke, terima kasih Ryan karena sudah memberikan kesimpulannya. Baik, evaluasi sudah saya kirim ya Mbak di Mbak Safitri. Mungkin sebelum mengakhiri kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa online. Berdoa selesai. Terima kasih karena sudah mendengarkan dari awal sampai akhir materi yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.